Alisa! Dengarkan aku baik-baik. Kami sudah penuhi semua keinginanmu, tapi ini bukan berarti kau bisa memanfaatkan kebaikan Gudan seenaknya. Dia mengubah nama rumah dari kediaman Jindal menjadi kediaman Antara karena kau menginginkannya. Dia membiarkanmu melakukan arti terlebih dahulu karena kau menginginkannya. Dia menganggapmu putri kami, juga bagian keluarga ini. Itu sebabnya dia mengabaikan perilaku bodohmu itu, Alisa. Tapi kau melampaui batas, Alisa. Tidak seorang pun bisa menggantikan Gudan di keluarga ini. Dan kau lebih baik memahami semua itu, Alisa. Dia mirip dengan Dewi Laksmi, ibu mertua dari keluarga ini. Dan di atas itu semua, dia adalah istriku. Dan itu menjadikanmu ibumu. Jika kau tidak mau mencintainya, aku tidak peduli, tapi kau harus hormat kepadanya. Paman Eji, tolong dengarkan aku. Tidak, Gudan. Aku tidak akan mendengarkanmu. Alisa harus mengerti. Sangat penting untuk menjelaskan semuanya. Dia harus diberitahu. Alisa, Antara adalah bagian dari hidupku. Juga bagian dari keluarga ini. Tapi aku sudah melupakannya, Alisa. Kami semua sudah melupakannya. Menyebut nama Antara berkali-kali tidak akan membawanya kembali ke keluarga ini maupun ke dalam hidupku. Dan mengenai Gudan, tidak ada yang bisa menggantikannya. Bahkan aku sendiri. Kau adalah putri dari keluarga ini. Juga bagian dari keluarga ini. Kau salah satu dari kami, Alisa. Kami memberimu cinta dan berusaha mengembalikan semuanya menjadi normal. Tapi tolong, jangan menghina cinta kami dan mengacaukan pikiran kami. Jangan lakukan itu. Apa sudah jelas? Sudah jelas, Alisa? Ambil ini, Bu. Kau tidak boleh kehilangan kesabaran setiap saat. Dan kau tidak bisa membelanya setiap saat. Aku tidak membelanya, Paman Eje. Aku hanya mencoba untuk memahaminya dan mencari tahu apa alasan kebenciannya. Aku sedang melakukan pendekatan padanya, Paman. Jika kita berusaha untuk memahami Alisa, bahkan dia juga harus mengerti bahwa dia tidak bisa menghinamu setiap saat. Duduklah, Paman Eje. Sekarang tarik napas dalam-dalam. Tahukah kau apa fungsinya? Ini akan membuatmu mengendalikan amarah dan kau tidak akan menjadi marah. Lihat, aku akan menarik napas dalam. Ayolah, 1, 2, 3. Lakukan. Bagus sekali. Sekali lagi, ayo. Apa kita melakukan yoga? Astaga. Katakan padaku, apa kau tidak merasa lebih baik setelah melakukan apa yang aku suruh? Kau merasa lebih baik kan? Apa kau tidak merasa kau menjadi lebih tenang sekarang? Nah, sekarang setelah kau tenang, cobalah untuk memahami apa yang aku katakan. Apa kau tahu, Alisa tidak perlu dimarahi ataupun ditegur. Itu bukan solusinya. Solusinya adalah cinta dan kasih sayang. Aku mohon jangan seperti ini. Tolong berikan aku kesempatan. Kau akan lihat, aku tidak akan mengecewakanmu. Gudan, tolong. Paman Eje, kenapa kau tidak membiarkan aku bicara? Dengar ya. Ide unikku berhasil menjinakkan ayah Alisa yang sombong dan juga pemarah. Karena dia itu adalah putrimu, iya kan? Berarti aku juga bisa menjinakkannya. Iya. Paman Eje, inilah satu-satunya cara agar membuat Alisa mengerti. Begitu dia menyadari bahwa aku mencintainya dan menyayanginya, aku jamin semuanya pasti akan beres. Dan aku berjanji, aku yakin dia akan segera sadar. Gudan, aku juga menginginkannya. Tapi ke depannya, aku tidak akan memaafkan penyebutan nama Antara ataupun penghinaan terhadapmu. Alisa sangat perlu memahami cinta kita. Jika dia mencoba menyakitimu lagi, maka aku akan memberinya pelajaran dengan caraku sendiri. Oke?
yang akan kau dapatkan dengan mengukir namamu di wadah murahan itu. Dengar Alicia, bukan hanya dari tradisi, Gudan telah menghapus semua ingatan yang kami miliki tentang ibumu. Tidak ada gunanya semua drama ini. Alicia, yang dikatakan Revati benar. Melampiaskan amarahmu tidak akan membantu. Kau benar. Aku punya ide. Kalau begitu aku harus melampiaskan amarahku pada makhluk hidup. Iya, aku akan mentato nama ibuku di lengan bawahmu. Alicia, lepaskan dia. Apa yang kau lakukan, Alicia? Kau ini sudah gila apa? Revati, jangan diam saja. Hentikan orang gila ini. Lepaskan dia. Ini sempurna. Apa kau tahu kau ini sudah gila? Ya, aku sudah tahu itu selama ini. Baiklah, sekarang setelah kau tahu kalau aku ini gila, berhentilah mendesakku dengan pertanyaan bodohmu itu. Kalian mengerti? Lebih baik kalian berdua menutup bibir kalian itu. Fokus pada Dark Terrace dan perhatikan apa yang aku lakukan. Keterlaluan. Dia benar-benar sudah gila. Dia tidak bisa melampiaskannya pada Gudan. Dan dia berani melampiaskan amarahnya padaku. Itu bukan kemarahan, tapi frustasi. Dia kalah dari Gudan berkali-kali. Dia terlalu percaya diri, makanya jadi begini. Ya ampun, kalian berdua jatuh terlungkup. Biar aku jelaskan ya. Kalian tahu, kalian itu hampir menginjak jejak kaki Dewi Laksmi. Bagus kita menghentikannya kan? Kalau tidak, bencana besar pasti akan terjadi, ya kan? Kau benar, Kak Durga. Kalau kau berani melecehkan wanita yang mirip dengan Dewi Laksmi, menghinanya, mencoba menghancurkan hidupnya, atau mencoba membuatnya jatuh, maka aku dan Kak Durga akan selalu menghalangi kalian. Benar kan, Kak Durga? Benar. Berani sekali kau. Revati, jangan berteriak. Ingatlah satu hal, Revati. Kalian berdua sedang membuat rencana yang licik. Aku tahu itu. Dan aku sadar kalau kalian berdua bersekongkol dengan rencana Alicia. Aku akan ulangi ucapanku ya, Revati. Ibu mertua kami Gudan sama seperti Dewi Laksmi. Dan jika kau berani-berani mencoba untuk menyakitinya, walaupun itu hanya sehelai rambut di kepalanya, aku akan memberimu pelajaran yang tidak kau lupakan. Kau mengerti? Aku rasa kalian sudah mengerti. Alisa. Alisa, kau di mana? Seluruh keluarga sedang mempersiapkan Diwali dan kau hilang. Kau harus datang ke sini. Dan membantu semua orang, bantulah mereka. Aku yakin kau akan menyukainya. Ayolah Alisa, cepat kau pulang. Inilah masalahnya, Koki. Aku sedang sibuk membuat persiapan untuk hal lain. Apa maksudmu? Maksudnya adalah beberapa waktu yang lalu, kau menjelaskan banyak hal kepadaku. Dan ada satu hal yang kau katakan padaku yang akan kau sesali. Memangnya aku bilang apa? Kau menyuruhku untuk tidak duduk di atas kepalamu. Jadi aku tidak akan melakukannya. Ibuku yang akan duduk di atas kepala Gudanmu yang cantik. Lagi pula di sanalah tempatnya yang seharusnya. Alisa, apa yang kau maksud dengan itu? Apa kau siap untuk melihat tahta ibuku, Tuan Koki? Alisa, tidak! Bangun aja! Gudan! Gudan! Gudan, kau tidak apa-apa! Gudan! Ibu! Paman,
Paman Eje, tolong singkirkan ini. Aksat, cepat lakukan sesuatu. Lepaskan ini dari Iya, Bu, aku kepalanya. sedang mencoba. Tunggu sebentar. Gudan. Aksat? Pelan-pelan, Gudan. Kenapa kepala Guden kau bisa tidak masuk? apa-apa kan? Wow. Aku tepat sasaran. Tadinya aku takut bidikanku melemah setelah aku keluar dari penjara. Apa yang kau lakukan? Kau ini sudah gila ya? Nah, lihat ini. Kenapa kau melakukan ini, Alisa? Bukannya kau mirip dengan Dewi Laksmi? Nah itu dia. Dewi Laksmi, ibu mertua. Apalagi ya? Aku menempatkan ibuku di atas kepala istri Tuan Koki yang dihormati. Alisa, kau memang sudah keterlaluan. Ya. Aku akan lakukan hal yang sebaliknya dari apa yang kau minta. Jika kau bilang sekarang itu siang, aku akan bilang itu malam. Jika kau mengatakan ingin merasakan surga, aku akan memberimu neraka. Aku tidak akan membiarkanmu dan Gudan bahagia. Jangan berani berkata seperti itu. Kau akan dapatkan lebih banyak kesempatan untuk mencaciku. Saat ini kau harus fokus menyelamatkan Dewi Laksmimu. Itu bukan pot emas, tapi aku memberinya wadah murahan yang cocok untuk seseorang seperti dia. Diam. Ibuku dan aku mengalami hari-hari yang sangat kelam. Sekarang giliran dia. Gudan, maafkan aku. Aku sangat menyesal. Ini semua ulah Alisa. Jangan diam saja. Cepat pergi dan cari bantuan. Ayo cepat. Durga, cepat ambilkan minyak. Durga, cepat. Ayo. Aku akan cari bantuan. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, aku mau ke sana dulu. Iya, Bu. Gudan, kau tunggu di sini. Aku akan melakukan sesuatu. Gudan, kau diam ya. Diam di sini saja ya. Diam. Ayo, pelan-pelan. Benda ini akan segera lepas darimu. Maaf, Gudan, kau pasti sangat kesakitan. Aku sudah cukup muak. Kali ini aku akan menghukum Alisa atas apa yang telah dilakukan padamu. Tidak, Paman Eje. Cobalah untuk mengerti. Kita harus mendisiplinkan Alisa dengan cinta. Kau bisa lihat sendiri akibatnya kalau kau menegurnya. Tepat sekali. Bahkan kau juga bisa melihat akibat dari membiarkannya lolos. Dia merencanakan sesuatu yang baru setiap hari. Dia lakukan hal yang begitu tercela pada kesempatan yang baik. Dia harus membayarnya. Aku akan menghukumnya karena ini. Aku tidak akan membiarkannya. Aku tidak minta kau melakukan itu, Paman. Aku memintamu untuk mengubah cara pendekatanmu. Gudan, kau. Durga, tolong bawakan minyaknya, cepat. Saru. Gudan, maksudku orang yang disebut Dewi Laksmi sedang tidak memberimu berkah. Dan kau tidak bisa mulai tanpa berkahnya, kan? Makanya aku buat jejak kaki di wajah kalian. Anggap saja ini berkah dari yang kalian lakukan. Gudan tidak bisa memberi kalian berkahnya. Itu karena Antara dan putri tirinya Alicia terus saja menyusahkannya. Benar kan? Oh iya, Alicia melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia menjatuhkan Gudan. Dan bahkan bibinya. Ayo kita pergi. Kak Durga, bagaimana ini? Kenapa kalian berdua lama sekali membawa minyaknya? Oleskan dengan merata di semua sisi. Bagaimana kita harus memberitahu EJ? Kita harus membersihkan kotoran di wajah kita. Ibu, pelan-pelan saja, pelan-pelan. Ibu, ini tidak membantu. Ini membuat Gudan lebih sakit, Bu. Aku baik-baik saja, Paman. Gudan, kau telah terbiasa menyembunyikan rasa sakitmu. Tolong hentikan ini. Iya, jangan marah-marahi aku. Aku tidak memarahimu, tapi bagaimana caranya melepaskan benda ini? Paman Eje, Iya, aku haus. haus. Ayo. Akan kau ambilkan. Durga, ambilkan sedotan, tolong. Cepat. Gudan, sedotannya sedang diambil. Aksat,
Aku tidak percaya kalau Alisa melakukan sesuatu yang sangat tercela seperti ini. Kenapa dia harus melakukannya? Dia adalah darah dagingku. Itu sebabnya dia berani melakukannya. Jika dia orang luar, kemari Kak. Gudan, minum air. Revati, aku suka apa yang dilakukan Alicia pada Gudan. Ngomong-ngomong tentang balas dendam, dia membalaskan dendam kita. Iya kan? Hanya Alicia yang bisa menemukan cara unik untuk membalas dendam. Gudan, kau baik-baik saja? Di mana Kisor dan Fardan? Cepat, hubungi mereka. Ayo silakan masuk Tuan, silakan. Cepatlah, lihat itu. Lakukan apa yang kau bisa, tapi cepatlah lepaskan benda ini dari Gudan. Kumohon cepat, ayo. Kau hebat, Alicia. Koki itu pasti sudah gila melihat Gudan dalam kondisi seperti itu, kan? Jangan biarkan penderitaannya berakhir, oke? Ternyata kau lebih baik dari kami semua. Kau tidak hanya menyulitkan Gudan, tapi juga menjatuhkan dunianya ke dalam kegelapan. Dia sudah kehilangan muka. Bagus sekali. Aku pernah dengar kalau orang membeli peralatan di dan teras. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang meletakkan benda di atas kepala mereka. Oh, maaf. Jangan hitung ayammu sebelum mereka menetas. Apa kalian tahu? EJ sudah menelpon seseorang yang memang ahlinya. EJ selalu menemukan solusinya. Kenapa? Ini mengkhawatirkan. Kenapa kau tersenyum? Ada apa, Alicia? Tenang, hati-hati. Ini tidak bisa lepas, Tuan. Apa maksudmu tidak bisa lepas? Maksudku mustahil untuk bisa melepaskannya. Apa? Kita harus memotongnya, Tuan. Aku sudah tahu itu. Karena itu aku membawa ini. Gergaji listrik. Dari tadi aku tidak memberitahumu karena aku tahu kau pasti tidak akan mempercayai aku, kan? Jadi aku pikir aku harus membiarkan kalian mencobanya. Dan kemudian, ini dia, Pak. Potong pot ini dari kepala istri tersayangnya Tuan Koki. Maafkan aku, Tuan. Aku tidak bisa melakukan ini. Ini sangat beresiko. Satu kesalahan kecil bisa membuat Nyonya kehilangan nyawa. Tidak. Maafkan aku, Tuan. Aksat, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita akan mencari cara, Bu. Tunggu sebentar. Biar ku pikirkan. Paman EJ, kau sudah tahu caranya. Ayo mulai saja. Bagaimana aku bisa, Gudan? Paman EJ, bukankah kau bilang sendiri aku bisa melakukan segalanya? Hari ini aku mengatakan hal yang sama padamu. Kau bisa melakukan ini. Aku tahu tidak akan ada yang terjadi pada aku, Paman EJ. Kau tahu seni memasak makanan yang enak. Aku yakin kau bisa melakukan ini, Paman EJ. Ini gergajinya, Koki. Mulailah. Dan hati-hati ya. Kau tidak ingin membebaskannya dari dunia ini saat kau membebaskan kepalanya, kan? Maksudku, kita sedang mengadakan festival, kan? Kita tidak ingin ada pertumpahan darah. Suasananya bisa kacau. Ini. Kenapa? Apa kau takut? Gudan, jangan biarkan suara gergaji membuatmu takut.
Aku janji kau tidak akan terluka. Iya, Paman Eje. Dan kau tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, Paman Eje. Aku merasakan nyeri di bahuku. Jangan berhenti, terus saja potong. Nah, pelan-pelan. Kau tidak apa-apa kan? Gudan, kau baik-baik saja kan? Iya, Nenek. Wow, Koki, wah. Ternyata bakat barumu ini hebat juga. Tidak, Paman Eje. Kau ingin menampar putrimu di hari yang sangat suci ini. Tidak, Gudan. Tidak akan ada pengampunan hari ini. Lepaskan tanganku dan minggirlah. Tidak akan, Paman Eje. Kita menyembah Dewi Laksmi hari ini dan kau ingin memukul putrimu sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan dosa ini. Bagaimana dengan apa yang Alisa lakukan padamu? Ha? Dia melakukannya dengan sengaja. Dan sekarang kau malah membela anak ini, ha? Aku tidak membela dia, Paman Eje. Sebagai ibunya, aku hanya melindungi anakku. Seburuk apapun kesalahan yang dilakukan seorang anak, seorang ibu selalu melindungi mereka. Bahkan meskipun dia harus melawan suaminya sendiri. Gudan, kau ini kenapa? Kenapa kau menganggap Alicia adalah anakmu? Sementara dia selalu membuat masalah padamu. Begitulah seorang ibu, Nek. Bahkan jika anaknya mengganggunya atau membuat hidupnya seperti di neraka pun, seorang ibu tidak bisa berhenti mencintai anaknya. Apa seorang ibu akan berhenti menyayangi anaknya kalau dia mengganggunya seperti itu? Nenek, aku belajar banyak dari nenek. Bahkan kalaupun anak pada akhirnya mengkhianati orang tuanya, cinta seorang ibu tidak akan pernah berkurang. Alicia, apa yang kau lakukan? Letakkan! Semua ini tidak akan membantumu, Alicia. Dengar, kau boleh mengamuk sesukamu, tapi harus melampiaskan pada orang yang tepat. Itu adalah membunuh Gudan. Jangan biarkan omongan manisnya mempengaruhimu, atau itu akan menyakitimu. Apa bagimu aku terlihat seperti anak kecil? Kau pikir aku tidak tahu? Aku mengerti sekali apa yang Gudan lakukan tadi. Dia melawan Koki, suaminya, di depan semua orang. Dan Koki itu, dia ingin menamparku di depan semua orang. Lihat saja, apa yang akan aku lakukan sekarang? Aku akan membuat rumah ini bergema dengan balas dendamku. Dan kalian berdua, ayo, ikut aku. Akan kutunjukkan sesuatu yang belum pernah kalian lihat. Paman Eje, kau tidak bisa mengangkat tanganmu pada Alisa. Dia bukan lagi anak kecil, Paman Eje. Alisa bukan anak kecil, tapi dia bertingkah seperti anak kecil. Dia baru saja keluar dari penjara, tapi dia masih belum berubah sama sekali. Dia telah membuktikannya, Gudan.
Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Dia itu kan adalah putri kita, Paman. Dan apakah itu berarti aku harus mendiamkan perilaku kasarnya? Haruskah aku biarkan dia tersesat? Setiap pagi aku bangun dan takut akan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Kau ingin aku diam saja begitu? Sementara Alisa melakukan apapun yang dia inginkan dan kau ingin aku duduk diam saja? Itukah yang kau mau, Gudan? Paman EJ, tidakkah menurutmu kau bertingkah seperti anak kecil? Coba kau lihat amukanmu ini. Kalau kau mencoba untuk mendekatinya dengan cara seperti ini, dia tidak akan pernah mendengarkanmu. Dia akan melakukan semua hal yang kau larang. Aku paham sekali cinta dan perhatianmu padanya. Tapi sayang sekali caramu menjelaskannya tidak benar. Jadi bersabarlah. Benarkah? Dan caramu yang benar kau berdiri di antara dia dan aku setiap saat dan itu benar. Jika itu benar, mulai besok, mari kita mulai memperebutkan siapa yang akan sarapan lebih dulu. Mari kita mulai dengan panci logam di kepala kita. Dan jika kepala seseorang masuk ke dalamnya, kita ambil gergaji putar dan mempertaruhkan nyawa untuk membebaskannya. Gudan, dengan mengabaikan kelancangan dan perilaku buruk Alisa, kita hanya akan terus menjerumuskannya. Dia tidak akan pernah belajar. Kenapa kau tidak mengerti itu? Karena Paman EJ, kau tidak mengerti. Kita harus tahan dengan amukannya. Kita harus menerima apapun yang terjadi di hadapan kita. Apapun yang dia Kalau lakukan. begitu dia akan terus membuat kesalahan, Gudan. Apa yang kau Tapi bicarakan? dia akan belajar dari kesalahannya. Dia bukan anak bayi yang harus diajari cara berjalan. Dia itu sudah usia di mana kita membiarkannya bebas dan mengajarinya untuk terbang. Tidak lagi kita mengaturnya. Sehingga dia bisa menyalahgunakan kebebasan itu, Gudan. Sudah kubilang, kau salah untuk kali ini, Gudan. Aku berharap aku salah, Paman EJ. Tapi itulah kebenarannya. Aku tahu karena Alisa hampir seumuran denganku. Keadaan pikirannya, perasaan amarahnya, amukannya, semua aku mengerti itu semua, Paman. Aku pernah mengalaminya. Paman EJ, kau tidak tahu bagaimana anak-anak di zaman sekarang. Mereka pemberontak dan juga berani. Saat kau membatasi mereka dan mencoba membentuk mereka dengan caramu, mereka akan menyerang dan menjadi pemberontak. Mereka tidak akan menuruti kata-katamu. Jadi maksudmu, karena kau hanya beberapa tahun lebih tua dari Alisa, kau lebih tahu bagaimana cara menangani dia. Dan aku, meskipun aku ayahnya, aku tidak tahu bagaimana cara menangani dia. Begitu, kau lebih tahu. Paman EJ, kau berada di jalur yang salah. Jalur yang salah. Dengar, kalau kau mencoba menenangkan amarahnya dengan amarah juga, kau tidak akan pernah bisa mendekatinya. Percayalah padaku, aku akan mengatur segalanya dengan benar tapi dengan caraku. Tidak, Gudan. Tidak bisa. Kau baru saja mengatakan bahwa kau dan Alisa memiliki usia yang hampir sama. Itu kenapa aku tidak setuju. Dengan apa yang kulakukan, Gudan, aku rasa semua itu tidak benar. Dan hanya ada satu cara untuk mengakhiri sifat kekanak-kanakan seseorang. Cinta, disiplin, dan aturan yang ketat. Inilah yang membuat kita menjadi pribadi yang baik. Sekarang saatnya memperkenalkan cara disiplin dalam kehidupan Alisa. Ayolah, Gudan. Dan juga, aku sudah bilang padamu, jika Alisa menyakitimu atau anggota keluarga ini, aku akan menanganinya sendiri. Dengan caraku sendiri. Kau tidak usah ikut campur. Mengerti? Baiklah, Paman EJ. Bahkan aku juga akan mencoba yang terbaik untuk membuat putriku menerima kesalahannya. Aku akan melakukan dengan caraku. Terserah. Bagus sekali, Alicia. Rencana yang sangat jahat. EJ dan Gudan sudah mulai berperang sekarang ini. Maksudku, mereka rela bertengkar demi dirimu. Oh, wow. Luar biasa. Alicia, bagus kalau mereka bertengkar. Tetapi, apakah kau yakin kalau rencana ini akan berhasil? Katakan padaku, Nona. Kita percaya Dewi Laksmi menghiasi rumah ketika diwali. Dan itu menandai awal dari Danteras. Benar? Iya. Tapi semuanya berjalan sebaliknya di sini. Sekarang adalah Danteras dan Gudan. Laksmi di rumah ini akan segera diusir. Pada saat diwali tiba, dia akan keluar dari hati Koki dan hidupnya. Bukankah itu bagus? Apa itu menjawab pertanyaanmu, Revati? Kalian akan melihat hasilnya saat diwali.
Ketika dua kekasih ini bertengkar hebat, mereka berpikir mereka yang benar kan? Dan mereka akan sibuk mencoba untuk membuktikan lawannya salah. Cinta di antara mereka pun akan terhempas. Yang satu ingin menjadi ayah, dan yang satunya ingin menjadi ibu. Sebelum mereka menyadarinya, upaya mereka itu membuat jarak di antara mereka. Maksudmu perbedaan usia dan pemikiran akan merusak hubungan Gudan dan AJ? Benar sekali. Karena itu adalah perbedaan yang tidak bisa dikesampingkan. Sekeras apapun kau berusaha, Saraswati. Diwali ini akan membawa kegelapan ke dalam kehidupan Gudan dan Koki. Dan kegelapan itu akan membuat keretakan karena perbedaan usia mereka. Keretakan yang akan melanda cinta mereka. Ini janji Alisa antara Jindal. Kau kesal denganku, kan? Kau pasti marah denganku. Itulah kenapa kau tidur di sofa. Jadi, aku ingin kita memperbaiki batasan kita dan meyakinkanmu untuk tidur di tempat tidur. Tapi kemudian aku melihat wajahmu yang seperti singa yang sedang marah. Jadi, aku berhenti saja. Oh ya, apa kau tahu? Aku mengerti kau sedang marah. Tapi bukankah singa punya kumis ya? Dan singa bukanlah singa tanpa kumisnya, iya kan? Itu sebabnya aku memberimu kumis. Jadi seperti inilah caramu ingin berdamai dengan suamimu. Iya. Kau suka kan? Tidak. Ini salah Gudan. Baiklah. Jadi maksudmu Gudan itu salah ya? Ya. Sekarang aku akan mengajarimu cara yang benar. Kau setuju kan? Apa yang sedang kau lakukan? Aku sedang menunjukkan padamu caraku menangani berbagai hal. Apakah begitu? Hmm. Aku harap kau tahu bahwa caramu bisa sedikit berbahaya, Tuan Jindal. Berbahaya? Bagaimana kalau seseorang melihat kita? Biarkan saja mereka. Ini kamarku. Kau juga istriku. Aku bisa lakukan apapun yang aku mau. Mengapa aku harus takut? Gudan, Ibu, Naraka Caturdasi akan segera dimulai. Jadi sebaiknya kalian turun. Pembual besar. ini berbahaya. Oh, Nyonya, biarkan saja. Biar aku yang mengurusnya. Kenapa aku tidak bisa melakukannya? Kau lihat kan, kalau aku belum mendekorasi semua kamar pada saat Diwali, rasanya tidak seperti Diwali. Kenapa kau tidak menangani sisanya saja? Aku akan melakukan ini. Iya. Durga, aku di sini. Aku akan membuat ruangan ini terlihat cantik sepertimu. Ayo mulai. Tidak, Ibu Gudan, tidak apa-apa. Aku akan melakukannya. Kau ini bilang apa? Ayo duduk saja. Ya Sudahlah, kau duduk saja. Tapi Ibu Gudan, Sudah, tidak pakai tapi-tapian ya. Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu bekerja dalam kondisi yang seperti ini? Tidak, jadi biarkan aku yang melakukannya untukmu. Kau manfaatkan saja kesempatan ini sebaik-baiknya. tapi aku... Sudah. Ibu Gudan, Sudah, ayolah. duduk saja. Jangan bergerak ya. Kau tidak mau Tidak, dengarkan aku tidak aku akan ya? mendengarkanmu. Terima Aku akan kasih. mendekorasi kamar yang lainnya. Baik, Bu. Banyak yang harus dilakukan.
Katakan padaku, dari mana kau mempelajari trik-trik murahan dan mengerikan ini? Baik, kalau begitu. Apa ini tidak masalah atau murahan juga? Apa kau akan berhenti membuang-buang waktu? Kenapa? Karena banyak yang harus kulakukan. Oh, seperti apa? Aku harus memasang bunga-bunga ini. Oh iya? Kalau begitu ayo kita mendekorasi ruangan ini bersama-sama dan membuatnya terlihat secerah wajah ini. Oh, aku selalu menjadi ratu kesalahan ya. Sekarang ratu kebingungan juga. Tapi kau telah menjadi raja dari segala hal yang murahan. Bagus. Ayo selesaikan pekerjaannya. Atau aku akan lakukan. Ayo turun, kita harus membeli patung untuk upacara Diwali. Pemilihan waktu ibu yang sangat buruk. Bisa dibilang kau selalu merayuku di saat-saat paling berbahaya. Tidak, tunggu. Jadi seorang pria bahkan tidak bisa merayu istrinya kapanpun dia mau. Sekarang saatnya membawa pulang patung untuk puja Diwali. Ayo pergi. Ya. Bawa pulang patungnya dengan hormat. Kecuali kau membawa patungnya ke rumah, Diwaliku tidak akan menjadi ledakan. Patungnya tidak akan ditempatkan di sana. Tapi ini sebagai gantinya. Patung ibuku. Alisa, omong kosong apa ini? Tempat ini milik dewa. Tiap orang punya dewanya sendiri, Tuan Koki. Dan aku menganggap ibuku sebagai dewa. Alisa, kau sudah melewati batas. Aku bangga padamu, Alisa. Aku bangga dengan pandanganmu. Bagus sekali. Kenapa kau menatapku begitu, Paman? Lihatlah, Alisa tidak salah kali ini. Dia tidak mengatakan sesuatu yang salah. Permintaannya juga masuk akal. Permintaannya tidak masuk akal sama sekali. Dan ini tidak boleh terjadi. Apa yang salah, Paman Eje? Lalu kenapa dia jika ingin menempatkan patung ibunya sebagai pengganti patung dewa? Kau mengatakan ini? Iya, Paman Eje. Dengar, aku tidak punya masalah dengan permintaanmu. Dan kami akan melakukan apapun yang kau katakan. Berhenti memainkan permainan konyol di ponsel, Alisa. Permainan sebenarnya dimainkan di luar. Oh, aku lupa. Kau tidak bisa memenangkan permainan itu karena Gudan selalu mengalahkan. Begitu kau merasa menang, Gudan bisa membalikan keadaanmu, iya kan? Hanya karena Gudan mengucapkan beberapa kata manis, kau kira aku telah menerima kekalahanku. Kau itu punya wajah yang cantik, tapi kau itu tidak punya otak. Maksudku, kau itu terlihat cantik, tapi kau itu bodoh. Itu sebabnya kau tidak pernah bisa mengalahkan Gudan sampai kapanpun. Aku tahu betul bagaimana cara mengalahkan ibu mertua termuda di India. Kau tidak usah mengajariku. Aku punya rencanaku sendiri. Rencana? Aku bisa melihat kalau rencanamu akan gagal total. Kau tidak tahu apa rencanaku. Gerakan kecil ini untuk mengalihkan perhatian Gudan saja. Aku belum menjalankan rencanaku yang sebenarnya.
apa yang akan kau lakukan? Apa kau lihat di mana pintunya? Keluar dan tunggulah, seperti anggota keluarga lainnya, untuk mengetahui apa rencanaku. Keluar. Keluar sekarang! Alisa, apa yang sedang kau lakukan? Hah? Kenapa kau meniup lampunya? Tinggalkan ini dan ikutlah bersamaku, ayo. Aku membutuhkan bantuanmu. Dengar ya, lebih menyenangkan menyalakan lampu saat Diwali. Kita akan bermain dengan balon saat Holi. Tidak sekarang, ikutlah bersamaku. Aku bisa melihatnya. Aku tahu segalanya. Apa maksudmu? Kau sangat mencintaiku belakangan ini ya. Ya, itu sangat jelas. Aku ibumu. Jangan pernah mencoba menjadi ibuku. Saat ini mungkin aku hanya sedang bermain balon. Tapi aku sudah merencanakan sesuatu yang besar. Apa maksudmu? Apa yang akan kau lakukan? Saat Diwali, aku tidak menikmati festival ini kecuali ada ledakan. Aku ini berbeda, tidak sepertimu. Aku tidak menyalakan lampu dengan tenang. Aku menyalakan petasan. Besok saat Diwali akan ada ledakan yang besar. Berpikirlah dengan keras. Kau tidak akan bisa mengetahuinya. Kau akan tahu rencanaku hanya setelah aku menjalankannya.